Assalamualaikum. Oke, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pada hari ini, hari Senin ya, 23 Oktober 2023, Bapak terlebih dahulu mengabsen kalian semuanya. Hadir semua? Tidak. Alifia? Aidin? Elvina? Fairuz? Oke. Baiklah. Adapun pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang keteraturan alam sebagai bukti kekuasaan Allah. Oke. Baiklah. Bapak dulu sudah menjelaskan di bab 1 yaitu tentang kemarin masih ingat? Kailah apa kemarin? Bab 1 tentang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Jadi sekarang di bab 2 ini ialah lebih dalam lagi, tapi tentang sains, ilmu alam, sains, yaitu keteraturan alam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti tujuan pembelajarannya ialah agar kamu dapat mengetahui tentang penjelasan di dalam ayat Al-Qur'an tentang alam semesta, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, baik itu yang hidup ataupun yang mati, di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kemanfaatan dan keteraturan alam semesta tidak lepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba kamu bayangkan ketika benda langit saling bertabrakan, apa yang terjadi? Gimana? Kehancuran, kiamat. Dengan adanya keteraturan alam semesta, maka proses kehidupan yang kita jalani selama kita di dunia ini, maka kita wajib tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Karena itulah salah satu bentuk cara kita mengabdi kepada Allah. Jiwa kita yang sudah dihidupkan oleh Sang Khalik kemudian memiliki peranan penting untuk selalu mengabdi dan bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh. Ya, selanjutnya. Kemudian 1, Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Para siswa, anak-anak Bapak sekalian, pernahkah melihat ke atas, ke langit, seraya berpikir bahwasanya apabila langit yang kokoh kuat tersebut runtuh dan roboh, jatuh ke bumi, tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi karena Allah Maha mengatur segalanya. Matahari sebagai pusat tata surya merupakan suatu komponen yang penting di dalam jagat raya ini, di dalam alam semesta ini. Sebagai pusat tata surya galaksi Bima Sakti, tetap bersinar sesuai garis edarnya. Kapan dia harus terbit dan kapan harus tenggelam. Coba seandainya kamu bayangkan jika terjadi kesalahan proses garis edarnya, maka nanti ada yang duluan malam, ada yang duluan siang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur itu semua sehingga berlangsung dengan
teratur, dengan tertib. Sehingga jika kita bayangkan matahari berada di atas kepala kita sejengkal saja, maka niscaya kita akan kepanasan, betul, mati, ya kan? Oke, selanjutnya ini dia dalilnya tentang keteraturan alam semesta. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Shadaqallahul azim. Ada yang hafal artinya? Belum, oke. Ini dia artinya. Oke, silahkan dibaca untuk anak kami, Faisal. Baca. Nampak kan? Oke. Satu, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Dua, dan bulan apabila mengiringinya. Tiga, dan siang apabila menampakkannya. Empat, dan malam apabila menutupinya. Lima, dan langit serta pembinaannya. Enam, dan bumi serta penghamparannya. Oke, terima kasih. Berarti ada 6 ayat pertama Allah telah bersumpah. Yang pertama demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Matahari cahayanya di pagi hari. Kemudian yang kedua bulan. Dan apabila mengiringinya. Berarti matahari diiringi oleh bulan. Kemudian yang ketiga dan siang apabila menampakkannya. Berarti siang itu tampak, jelas. Iya kan? Kemudian yang keempat dan malam apabila menutupinya, menutup. Berarti malam itu sebagai pakaian untuk menutup siang yang telah tampak, yang telah nampak, yang telah kita lihat sehari-hari, ditutup oleh malam untuk menutup dari keseharian kita yang telah kita lakukan di siang hari tersebut. Kemudian yang kelima, dan langit serta pembinaannya. Pembinaan itu maksudnya, dan di bawah langit itu banyak makhluk-makhluk Allah, banyak ciptaan Allah. Kemudian yang keenam, dan bumi penghamparannya. Bumi itu dihamparkan. Maksudnya apa? Diluaskan gitu, supaya kita mudah untuk bekerja, beraktivitas. Berarti ada berapa sumpah Allah? Ada 6. Meskipun yang ketujuh itu juga bersumpah Allah, tapi untuk jiwa manusia. Untuk alam semesta ada 6. 6 ayat pertama tentang alam semesta. Oke, ini dia. Apabila kamu lebih dalam lagi membaca tafsir, ya kan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, tafsir Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 15, maka akan kamu dapati 3 pasang yang Allah telah bersumpah akan hal itu. Yang pertama tadi matahari dan bulan. Ini berpasangan, matahari, bulan. Bulan mengiringi matahari. Kemudian siang, nah, siang itu tampak dan malam sebagai penutup. Kemudian yang ketiga, langit dan pembinaannya, dan bumi sebagai penghamparannya. Oke, tugasnya dari penafsiran ataupun penjelasan Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 15 tentang alam semesta, maka sesuai dengan yang telah Bapak bagikan kelompoknya kemarin,
silahkan untuk mengisi perwakilan dari kelompoknya. Ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok ya. Oke, tugasnya carilah ayat yang sesuai dengan gambar yang terdapat di lembar kerja peserta didik tersebut. Boleh ditulis langsung dengan artinya. Silahkan. Tugasnya adalah silahkan mencari ayat yang sesuai dengan gambar yang terdapat di lembar kerja peserta didik tersebut. Ya, silahkan baca petunjuk umumnya, kemudian kerjakan apa yang disuruh oleh petunjuk umum tersebut. Oke, siap? Bisa? Oke, silahkan. Oke, mengapa tugas ini diberikan? Yaitu supaya ananda sekalian dapat dengan mudah mengingat dan menghafal surah Asy-Syams ayat 1 sampai 15 ini ya. Surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 15 terkhusus tentang alam semesta ya. Oke? Mungkin yang sudah selesai silahkan dikumpulkan ke meja Bapak. Tugasnya perwakilan dari kelompoknya. Yang perempuan. Jadi kita ice breaking dulu. Bapak mau menyapa semuanya. Siapa kita? Sekali lagi. Siapa kita? Sekolah Muhammadiyah. Oke. Ice breakingnya. Ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Cekin nih ke gondang dia. Kami di sini tuh raih cita-cita. Cikampek, Tasikmalaya. Walaupun capek yang penting bahagia. Oke. Kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Pertama, alam semesta yang sangat luas ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil pembelajaran darinya. Yang kedua, alam semesta berjalan dengan garis edarnya sebagai bukti bahwa sangat taat terhadap Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, pelopor untuk kelestarian alam. Pesannya sebagai pelajar Muhammadiyah, jadilah pelopor untuk kelestarian alam. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.